Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Syahbana Rahmadina. Kali ini aku akan memulai podcast tentang bullying bersama. Perkenalkan, nama saya Lidian Putranto, biasa dipanggil Yanto aja. Oke, aku akan manggil Mas Yanto ya. Iya, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa, yes. Mau tanya-tanya nih ya tentang bullying gitu. Apa sih yang kamu ketahui tentang bullying? Jadi menurutku itu bullying itu suatu hal yang pelaku mencela dan merugikan orang lain, Mbak. Apalagi buat zaman sekarang itu kan banyak orang yang mentalnya mungkin nggak sekuat sama orang-orang dulu gitu kan ya. Jadi merugikan gitu. Merugikan banget itu. Menurut kamu bullying itu dilakukan oleh anak-anak atau remaja atau dewasa sih kebanyakan? Kalau kebanyakan itu remaja sih, seperti anak-anak SMP, SMK. Jadi itu sekarang banyak toh yang SMP, tindak pemberian itu rata-rata di zaman-zaman remaja. Kalau anak-anak sih ya paling bully cuma apa ya, paling mengucilkan doang. Karena gitu. Kan mungkin anak-anak juga belum begitu ngerti kan, jadi kayak bercanda gitu kan. Cuma bercanda, tapi kalau sudah di jenjang SMP dan SMK itu wah sangat fatal itu. Ya harusnya lebih ngerti lagi ya sebagai orang yang udah mulai dewasa juga kan. Ada berapa jenis bullying sih yang kamu ketahui? Kalau menurutku ada fisik dan mental, ada dua. Kalau setauku ya ini. Kalau fisik itu contohnya gimana sih? Seperti dijotos lah Pak, gimana disentil gitu kan juga termasuk bully itu. Kalau mental itu contoh ya perkataan tidak pantas yang nyelekit di hati gitu loh. Jadi dikata-katain gitu sampai sakit hati kan itu juga termasuk bullying. Kalau bullying itu kan buat zaman sekarang banyak ya yang bullying lewat sosmed gitu. Itu tanggapanmu gimana? Itu juga sangat mempengaruhi mental yang dibully sih. Contoh seperti di komen kan juga di nggak pantas gitu kan juga mempengaruhi mental yang kreatornya itu. Bagaimana sih pendapatmu tentang bullying itu? Pendapatku itu sangat merugikan bagi yang dibully dan juga yang nanti yang membuli itu juga akan menyesal sih. Akan menyesal ke jenjang berikutnya, seperti nanti misalnya nih di kerja nanti bisa ketemu ternyata bosnya yang dibully kan juga bisa toh nanti. Iya. Roda kan berputar toh. Iya. Buat dewasa nanti ya, siapa tahu kan kita ketemu lagi sama orang yang kita bully, jadi kita itu jadi kayak wah malah jadi kita takut sendiri gitu kan bisa ya. Apalagi buat orang tua juga pasti malu ya kalau anaknya menjadi pelaku bully, apalagi kalau udah sampai beritanya kemana-mana itu juga sangat merugikan keluarga juga kan. Ya nanti dipanggil kepala sekolah, dipanggil kan yang rugi kan kita sendiri jadi pembuli itu. Apa kamu atau orang di sekitar kamu pernah mengalami pembulian? Kalau aku udah pernah sih dulu di pondok. Wah, jadi pelaku apa yang terbuli nih? Jadi pelaku dulu, tapi sekarang udah enggak sih. Oh, udah tobat ya? Soalnya itu merugikan banget, kasihan yang kita bully nanti. Kalau di pondok kan jadi adik kelasnya enggak kerasan, yang bully gitu loh. Jadi gimana ya, kasihan lah mereka-mereka yang dibully. Karena ulah kita, mereka ingin mengejar ilmu nih, jadi enggak jadi. Soalnya dibully kakak kelas, alasan itu, jadi enggak kerasan, jadi pulang. Jadi gitu kan. takut juga kan gitu ya? Jadi enggak betah, itu kan kasihan yang dibully. Gitu. Itu pengalaman kamu ya? Tapi Ya, sekarang pengalaman. udah enggak kan? Sekarang udah enggak pernah ini. Nyesel enggak gitu kira-kira? Nyesel banget, dulu pernah membuat orang enggak kerasan di pondok itu nyesel banget. Sekarang wah kenapa ya aku dulu gitu, wah jadi merasa bersalah sampai sekarang ini. Tapi kan kamu udah sempat minta maaf juga sama orangnya yang kamu bully gitu? Jadi nganu itu, sekarang menyesal itu karena belum meminta maaf itu sih. Jadi kayak wah kenapa ya aku dulu kok membuli itu. Sebelum kan dianya kan pas keluar kan nggak bilang-bilang toh. Jadi tiba-tiba keluar. Jadi aku belum sempat juga meminta maaf. Jadi waduh kenapa aku bully ya. Omongan dari teman-teman itu karena dia nggak betah di pondok itu karena olah-olahku itu gitu. dibully. Boleh dong nih, siapa tahu orang yang kamu bully pas itu nonton kamu sekarang, siapa tahu kamu mau minta maaf di sini, boleh juga.
Jadi untuk temanku yang dulu pernah kubully, adik kelas terutama, maafin aku ya. Karena dulu udah pernah membuli. Sekarang aku menyesal banget ini. Ya maafin ya ini kakak kelas kamu yang dulu sempet tega, tapi sekarang dia udah menyesal kok. Menyesal Tolong banget dimaafin ini. ya, karena kita kan sebagai manusia harus saling memaafkan. Bagaimana perasaan kamu saat kejadian itu, saat kamu ngebully orang gitu? Kalau dulu ya juga masih senang sih, karena dulu kan belum merasa ini. Merasa kasihan? Merasa dampaknya nanti kedepannya gimana, masih suka. Jadi dulu itu kurang dewasa aja sih pikirannya. Karena gimana ya, ikut teman-teman sih dulu itu. Pengaruhnya itu juga dari teman-teman gitu ya? Kalau Dari kamu temen, ngebully? dari temen ngajakin ini jadi ikut-ikutan ya. Agak FOMO gitu ya? ngebully. FOMO bully. Sampai sekarang pun bahkan banyak orang-orang yang ngebully orang itu gara-gara temennya gitu ya. Misal temennya kan satu nggak suka sama orang itu, nanti ngajak teman-teman yang lain buat nggak suka orang itu. Mungkin gitu ya. Iya, contoh kan juga kalau di sosmed itu nggak suka sama kreator ini nih, langsung dibully habis-habisan sama temen-temennya, ikut-ikutan, banyak yang ikut-ikutan gitu loh. Apa yang kamu lakukan setelah kamu mengalami kejadian itu? Setelah itu aku menyesal banget. Karena gimana ya? Ya jenjang kedepannya sih jadi menyesal banget gitu lah. Apa perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa? Enggak sih, karena sudah dewasa kita sudah bisa berpikir dewasa toh. Jadi buat apa sih bully gitu toh? Nanti kalau anak kita nih, kita udah punya anak, misal kita udah punya anak jadi korban bullying kan kita juga nggak terima toh. Iya betul. Karma kan tetap berlanjut. Oh iya tuh, bener tuh. Karma tetap berlanjut. Ingat nih. Ya, karena penyesalan ada di belakang. Kalau di depan kan itu namanya pendaftaran. Apa dampak bullying yang kamu ketahui? Dampak sangat nganu sih. Kalau dampak itu sangat berpengaruh banget karena mengaruhi mental itu loh. Jadi nanti yang korban itu mau berteman sama sini takut dibully gitu toh, sama gimana ya? Contoh nih pernah dibully sama kakak ini, mau berteman sama teman ini lagi, wah nanti kalau dibully gimana ya? Jadi takut gitu kan? Takut, jadi pendiam, jadi introvert gitu kan, ya malah nggak bagus toh buat mental itu. Apalagi buat orang yang misal lihat pembulian itu, jadi kayak merasa kalau yang pembuli itu keren banget, jadi bisa ditiru juga kan? Iya. Buat orang-orang di sekitar gitu, nggak boleh ya niru-niru kayak pembulian gitu. Bagaimana cara mengatasi kasus pembulian? Ya kalau di mana dulu nih? Misal di yang paling deket aja deh, lingkungan sekitar gitu, atau enggak sekolah. Terutama dari diri sendiri tau, karena udah dewasa juga, gimana cara berpikir, dan juga kalau teman-teman melihat pembulian itu kita tegur. Harus saling mengingatkan gitu saling ya? mengingatkan. Contoh teman dekat, kok temannya itu ngasih membuli, ingatkan aja karena mempengaruhi banget pembulian itu. Buat orang tua juga harus kayak bilangin ke anaknya harus jadi anak yang baik di sekolahan, di lingkungan sekitar gitu ya mungkin ya. Guru-guru juga harus melindungi murid-muridnya yang kena gitu. bully itu sih. Menurut kamu apa yang menyebabkan kejadian pembulian? Pertama dari temen sih, karena temen misalnya aku nggak suka sama ini, aku ngajak temenku, ayo bully itu biar nanti dikucilkan gitu loh. Oh iya gitu, malah ngajak-ngajak temen juga kan. Terus nih yang terakhir, pesan untuk pembuli dan korban itu apa? Kalau untuk pembuli jangan membuli guys, karena pembulian itu sangat fatal coba kalian dibully kan juga nggak terima toh. Ya perasaan kalian itu. Perasaan kalian nanti kalau dibully gimana gitu kan juga kasihan sama orang tuamu, ngasih kena marah sama guru kan, diundang guru juga nanti memalukan dirimu sendiri, memalukan orang tuamu, itu sangat berbahaya. Untuk teman-teman yang dibully, korban bully, jangan takut untuk beradaptasi karena semua orang nggak sama sifatnya seperti yang membuli Anda. Paham? Oke Mas Yanto, makasih ya udah mau sharing-sharing tentang pembulian sama aku.
jangan kapok ya Oh, enggak nih. datang di podcast aku. Terima kasih juga sudah mengundang aku di sini. Ya, untuk Mas Yanto sehat terus, sama penonton juga sehat terus. Ingat ya, jangan jadi pelaku pembulian karena itu akan berbekas buat korbannya sampai dewasa nanti. Cukup sekian podcast dari aku. Terima kasih untuk yang udah nonton. Dadah.